Cek, halo, oke, sudah jam 8.30, kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita. Nah, khusus untuk materi hari ini sebenarnya saya ngambil dari materi dari Bekraf ya. Kalau sekarang sih namanya jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Jadi dulu sewaktu startup itu berjalan ataupun perusahaan rintisan itu berjalan, ada beberapa metodologi yang lagi hype gitu ketika kita lagi ngembangin sebuah sistem formasi gitu. Jadi bagaimana kita manajemen suatu sistem formasi, bagaimana manajemen sebuah tim, itu digambarkan dengan menggunakan framework. Nah, framework yang kemarin yang kita udah bahas ada banyak jenisnya. Jadi mulai dari agile, mulai dari XP dan lain-lain, itu semua pendekatan yang larinya ke agile development. Nah, kita akan lebih khusus mendalam mengenai Scrum. Jadi Scrum itu implementasinya seperti apa? Khususnya ini bagi teman-teman yang ketika ngebangun sebuah tim startup, mungkin lagi hype juga sekarang sih film Koreanya startup ya. Jadi di dalam itu startup teman-teman yang punya ide untuk ngebangun bisnis dalam bentuk digital. Filmnya menarik, kalian bisa ikuti untuk film Koreanya. Nah, untuk development metodologi yang kita gunakan dalam startup framework, kita mesti tahu dulu apa itu Scrum. Ya, jadi Scrum itu awalnya adalah suatu metodologi yang sifatnya agile. Ya, di awal tahun 90 itu dikenalkan sama Jeff Sutherland. Jadi Jeff Sutherland ini perkenalkan bahwa ada satu metodologi yang sifatnya bisa ngebantuin untuk manajemen sistem formasi dan pada akhirnya juga dikembangkan oleh Sweber dan Biddle. Nah, prinsipnya ada beberapa hal untuk di pendekatan Scrum. Pertama, kalau kalian punya startup atau punya perusahaan ataupun punya suatu project yang ukuran tim kalian itu kecil, Scrum ini membantu untuk kita mengkomunikasikan sebuah project ataupun software atau informasi itu lebih mudah. Gitu. Kalau kalian nonton film drama Koreanya startup, gitu ya, mereka selalu ngumpul dalam satu tempat, kemudian membahas suatu model perkembangan aplikasi, kemudian mereka gambarkan dalam satu papan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya atau budget. Jadi di Scrum sendiri kalian bisa meminimalisir cost ataupun biaya dalam satu sistem formasi. Yang lain adalah kalian bisa memberdayakan satu sama lain. Gitu. Jadi misalkan tim kalian ada yang terkendala satu, tim yang lain itu pun bisa ngebantuin. Ataukah teman kalian ada yang bermasalah satu, kalaupun kalian nggak tahu tentang solusinya apa, kalian bisa membantu dalam hal mencarikan referensi untuk jawaban masalah mereka, ataukah kalian mempertemukan dengan orang yang sudah ahli di bidang tersebut untuk membantu memecahkan masalah. Yang kedua, sekarang membantu kita juga dalam perubahan teknis dalam suatu proses dan juga di sisi bisnis. Juga di sisi bisnis. Nah, untuk penghasilannya ini dia enaknya karena modelnya increment. Kalian bisa menghasilkan beberapa software yang sifatnya increment. Jadi ada apa ya, perubahan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kemudian kalian bisa ngebangun ataupun orang ini dibagi dalam satu model tim yang kecil. Jadi misalkan kita ngebangun sebuah aplikasi chatting gitu ya. Nah, chatting itu kita pecah-pecah. Ada yang ngurus emotikonnya, ada yang ngurus bagaimana proses di belakang agar pesan bisa dikirim, ada yang ngurus di belakang bagaimana database-nya. Nah, itu semua bisa dipecah-pecah. Hanyalah menggunakan apa namanya? Pendekatan model Scrum. Yang lain seperti itu. Kemudian enaknya juga karena kita bisa bangun dokumentasi dan pengujian. Jadi dokumentasi dan pengujian itu yang bisa kita lakukan bisa lebih rapih gitu karena dia dilakukan secara terus-menerus. Nah, di Scrum itu ada yang saya sangat suka, namanya adalah daily Scrum. Jadi setiap proses pengembangan itu kita akan ngumpul bareng kemudian ngecek bareng mengenai aplikasi ini. Nah, Scrum itu dia katakan bahwa produk itu selesai ketika produknya kapanpun diperlukan. Jadi nggak ada model time end-nya ya. Jadi ceritanya produk itu kan akan selalu berkembang. Intinya
bisa dikatakan selesai sementara ketika dia sudah bisa digunakan untuk di awal kali. Untuk siklusnya sendiri, teman-teman mesti perhatikan. Yang pertama adalah kita harus merumuskan dulu sprint backlog. Jadi sprint backlog ini maksudnya gimana? Tadi kalau saya bercerita tentang aplikasi chatting, gitu ya, saya bikin satu aplikasi namanya aplikasi chat. Di sini akan kebagi-bagi apa aja itu. Ada yang ngurus mungkin emoticon. Emoticon kan ada banyak tuh. Ada yang ngurus gambar-gambar GIF untuk bisa dikirim jadi stiker, gitu ya. Ada yang ngurus sebagai apa namanya, proses pengirimannya ya, send-nya, pengiriman pesannya. Ya. Kemudian ada yang ngurus database-nya, bagaimana supaya apa namanya, chatting itu pesannya nggak hilang, send database-nya. Kemudian ada yang ngurus dokumentasinya dan lain-lain. Ya. Dokumentasinya. Nah, semuanya ini itu kita pecah-pecah dalam satu backlog. Nah, backlog ini akan dipecah, kemudian kita buat dia menjadi produk backlog. Produk backlog. Jadi kalau istilahnya sih orang sering sebutnya dengan PBI. PBI. Jadi akan tahu yang mana sih yang mesti duluan dikerjain dari 4 atau 5 hal ini. Dari sini saya akan ngeset misalkan. Yang paling penting untuk dikerjakan awal itu adalah satu nih. Semua orang itu bisa send pesan. Jadi tujuannya kan ngechat walaupun apa namanya? Walaupun belum ada GIF-nya, belum ada emoticonnya, intinya bisa dulu send. Tapi kita nggak bakal bisa nge-send kalau database-nya belum jelas. Jadi ini gambaran aja ya. Kalau kalian misalkan ngebangun sebuah software, ya, bangun sebuah software, jadi bisa dilihat modelnya. Nanti kalian akan pecahkan dia masuk ke dalam satu model fitur yang kita sebut dengan PBI. Ya, kita sebut dengan PBI. Penting, kenapa? Karena kita mau pecahkan yang mana prioritas yang untuk dikerjakan. Setelah itu kita atur beberapa tasnya, expanded untuk by teamnya. Ingat, membangun emoticon pun ini masih terpecah lagi ya. Jadi satu fitur emoticon itu bisa terpecah lagi. Misalkan kita mau ada fitur pencarian emoticonnya ya. Jadi ada fitur untuk carinya, gitu ya. Fitur untuk carinya. Apalagi misalkan ada fitur untuk kirim emoticon basisnya dari yang sudah ada di handphone atau tarik data yang ada di handphone atau dari keyboard, gitu ya. Ada juga yang sifatnya kita nyari yang kita embed ke dalam dalam emoticonnya. Ini ada beberapa hal. Nah, ini yang kepecah-pecah dari emoticon. GIF sama, ya. Bagaimana ada fitur carinya, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ibaratnya kalau kalian ngembangin satu software, itu kita pecah-pecah, yang mana bisa diatur prioritas untuk pekerjaan, kemudian diatur tim kecilnya. Nah, ini akan kita kerjakan selama kurang lebih, misalkan waktu yang kita set bersama untuk di proses pekerjaan di MPV-nya, minimum viable product-nya, dalam artian dia bisa jalan terlebih dahulu, kurang lebih 30 hari. Jadi, siklusnya ini akan ada 30 hari kalian on develop. Gitu. Dalam 30 hari ini, biasanya kita akan adakan satu daily scrum meeting. Gitu. Dari satu daily scrum meeting, misalkan seminggu satu kali. Nah, seminggu satu kali itu kita akan 24 jam ngebahas apapun, ya, ngebahas apapun. Bisa jadi bukan berupa pekerjaan, tapi lebih ke arah gini nih. Minggu lalu kamu ngapain? Hari ini kamu ngapain? Minggu depan kamu ngapain? Gitu. Atau hari ini kamu ngapain? Kemarin kamu ngapain? Kemudian besok kamu mau ngapain? Jadi di daily scrum kita akan tahu progresnya masing-masing teman-teman. Dia akan ngumpul dalam satu tempat dan kemudian dia akan bercerita antar satu sama lain. Jadi proses daily scrum kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini ngerjain A, ini ngerjain B, oh si A ini kendalanya ada di bagian B, dan seterusnya. Jadi ngebantuin untuk memecahkan masalah dari masing-masing tim. Ya. Dari sana barulah kita bisa ngebuat satu produk yang potensial yang bisa kita berikan sama customers. Dan enaknya karena
dia ada satu proses pengembangan yang terus-menerus yang mengarah ke penyempurnaan sistem. Walaupun sistem tersebut nggak pernah sempurna, namun dia mendekati produk yang lebih baik ataupun produk yang sempurna. Nah, ini source-nya sama ya, saya sudah ambil dari bukunya Agile Software Development, dari bukunya Schweber dan Nick Beadle. Kalian bisa cari di Gramet dan lain-lain ya, untuk lihat lebih bagus pengembangan siklusnya dari Scrum. Nah, di siklus Scrum sendiri ada beberapa activity, jadi kalian ada istilahnya namanya backlog. Backlog itu apa? Itu adalah daftar kebutuhan dari prioritasnya klien. Jadi daftar ini bisa jadi dia bertambah ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa list-list itu akan bisa jadi bertambah, namun kebutuhannya yang sudah kita catat adalah kebutuhan yang paling dibutuhkan sama si calon klien kita. 2, sprint. Nah, ada istilahnya backlog, kalian udah tahu list kebutuhannya dari prioritas klien kalian itu seperti apa. Selanjutnya kalian akan masuk ke fase sprint. Sprint kalau di Indonesia kan mungkin kayak berlari ya. Namun sprint dalam artian ini adalah kalian sama-sama membangun ataupun merancang softwarenya kalian. Kalian akan tentukan misalkan kita punya waktu 30 hari untuk proses development produknya. Jadi selama prosesnya backlognya berjalan gitu, backlognya ini jalan, artinya fitur yang kita mau bikin ini berjalan, tidak boleh ada penambahan fitur. Kali lagi, dalam 30 hari kerja, misalkan saya bikin aplikasi chatting, ya, aplikasi chatting, kita cuma kerja tadi ada kirim pesan, kemudian database pesan, kemudian ada juga attachment untuk emoticonnya, itu nggak boleh ada penambahan fitur lagi di luar dari itu selama sprint, ya, selama sprint. Kemudian ada daily scrum meeting. Jadi ini dalam satu hari itu kita bakalan ada 15 menit dalam satu hari. Kita ngerjain yang tadi ini ya, yang saya tanyakan, misalkan apa yang kalian lagi kerjakan, ya kemarin lagi ngapain, kemudian besok kamu ngapain, kemudian kita juga ceritain apa hambatan yang didapat pada saat lagi ngembangin produk. Penyelesaian kita bisa atur sampai dengan penyelesaiannya untuk di meeting selanjutnya. Oke, jadi lebih enaknya adalah karena ngeceknya bareng, kemudian kita bisa tahu problem ketika ada tim kita yang bermasalah. Ini yang kelebihannya Scrum Meeting yang saya anggap. Kemudian aktivitas demo, kalian bikin satu prototipenya, kemudian kalian serahkan ke software incumbent. Jadi klien ini akan didemonstrasikan, kita akan perlihatkan si klien, begini loh tampilan prototipenya barangnya. Kemudian si klien akan evaluasi. Jadi si klien akan evaluasi apa sih kekurangannya produknya, apa sih yang masih perlu ditambahkan ke dalam produknya agar tujuan atau goals-nya dari aplikasinya itu tercapai. Itu yang mau diperlihatkan. Jadi kalau contohnya di sisi produk, misalkan saya bikin aplikasi untuk apa namanya, untuk pencatatan keuangan nih. Jadi saya akan buat, kemudian saya masukkan dalam satu PDI, backlog, saya nge-sprint dalam 30 hari, ketika selesai di activity demo, saya akan perlihatkan sama si klien yang melihat gitu ya, apa hal yang nilai lebihnya, apa yang kurang dari sisinya. Kalau kalian lihat nonton film startupnya Korea, film startup Korea, saya lupa ya episode berapa itu dia bahas demo day. Nah, sama kayak gitu. Jadi demo day mereka akan pitch, mereka akan memperlihatkan produk prototype yang mereka buat, kemudian akan dikomentarin sama calon investor. Ketika investornya tertarik, mereka bisa akuisisi startup-nya, satu acquire startup-nya, ngefunding startup-nya. Funding dalam artian dia akan kasih dana, kemudian akan bagi saham dan lain-lain. Nah, semuanya akan digambarkan dalam activity demo. Kalau di film Koreanya startup ya namanya demo day gitu. Lanjut. Nah, pasti di setiap pengembangan model ketika kita manajemen sistem informasi gitu ya, apalagi khususnya di Scrum pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Ada beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Nah, untuk kelebihannya antara lain kita apa ya, kalau ada satu model perubahan aplikasi, perubahannya itu bisa dilakukan dengan cepat.
Ini serunya ya. Jadi ketika ada berubah, karena tadi kita udah bikin per modul dia punya fitur, enak sekali ketika nambahin beberapa feature gitu. Kemudian karena ukuran timnya itu lebih kecil, dan ini juga enak untuk berkomunikasi gitu. Jadi dia akan kurangin biaya dan berdayakan satu sama lain karena komunikasinya itu lebih lancar dibandingkan kalau kita mesti berkomunikasi dengan tim developer yang jumlahnya sangat besar. Apalagi developernya dalam satu perusahaan ada 50 lebih, aduh, susah sekali untuk berkomunikasi. Belum tentu semua apa yang kita sampaikan itu selaras dengan apa yang mau dibuat. Nah, yang lain adalah ketika fitur tersebut itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi, pekerjaannya itu bisa selesai dengan cepat. Gitu. Saya ambil contoh case lagi di filmnya Startup, ya, filmnya Startup drama Korea. Nungil, kalau kalian perhatikan aplikasi Nungil, itu aplikasi untuk ngebantuin orang ngenalin objek yang ada di depan mereka. Jadi kalau dari aplikasinya kita bahas ada dua. Nungil itu pertama dia pakai API. API mirip kayak macam Google, kayak Google. Oke Google, ketika kalian nanya Google-nya, Google-nya akan jawab. Gitu ya. Terus satu lagi dia ambil dari AI, Artificial Intelligence, untuk ngolah itu gambar yang ada di depannya. Entah gambar di depan itu berupa objek orang, apakah objek benda, itu akan diolah dan disampaikan dalam bentuk suara oleh Yongsil, gitu ya. API dari Yongsil. Kalau kita mungkin kenalnya Oke Google. Nah, dua-duanya akan digabung. Nah, pekerjaannya itu bisa lebih cepat dari kalau kalian perhatikan Nongil. Dia bagi dua di segmentasinya. Jadi kalau ada satu penambahan produk lagi, misalkan contoh ya, di episode berapa ya, di drama Korea yang terakhir, itu ngebahas objek yang mereka mau targetkan juga bukan lagi orang yang buta warna, namun orang yang normal pun bisa terbantu dari mengenali objek. Jadi karena neneknya si lupa siapa namanya yang cewek itu buta dan orang yang normal ini mau dikasih lihat apa namanya obat, dia harus bedakan yang mana obat yang apa namanya obat lemak, satunya obat jantung, satunya obat untuk vitamin dan lain-lain. Tapi karena ukurannya kecil dan teksnya kecil, makanya agak susah untuk dibedakan oleh orang normal sekalipun. Nah, makanya si aplikasinya Nunggil ini di update lagi, namun bukan di sisi Yongsilnya, tapi dia ngupgrade-nya di sisi AI-nya untuk kenalin objek yang sifatnya lebih kecil. Gitu. Jadi walaupun orang normal yang agak kesulitan mengenalin objek, ini sudah terbantu juga dengan Nunggil yang baru. Seperti itu ya. Nah, yang lain juga dia punya dokumentasi dan pengujian. Kalau kalian perhatikan lagi filmnya Startup, paling enak saya angkat itu sekarang bagi yang mungkin nonton. Di sana dia kasihkan informasi mengenai akurasi. Jadi mengenai akurasi kecepatan aplikasinya mengenali objek. Kalau saya nggak salah itu 92,4%. Dari mana angka tersebut? Angka tersebut didapat misalkan saya ngebuat satu aplikasi untuk pengenalan objek, saya akan uji misalkan di 100 objek. Dari 100 objek tersebut, berapa kali dia mengenali objek? Kalau tadi 92,4 kali, berarti ada sekitar 8 kali atau 7 kali dia gagal mengenali objek. Ya. Jadi kalau diskalakan 100, dia hanya bisa 92,4%, berarti dia cuma bisa mengenali objek 92 kali benar dan 8 kali salah. Gitu ya. 8 kali salah. Kurang lebih seperti itulah kalau di pemodelannya. Gitu ya. Nah, dokumentasinya pun dia punya. Jadi mulai dari berapa kali dia ngetes, kemudian akurasinya, itu semua dia catat. Tuh. Dan itu contoh di sisi kelebihannya Scrum ya. Dia pakai Scrum. Bagaimana ngebuat sebuah software agar bisa lebih cepat. Dan timnya itu dia bagi-bagi. Yang mana kerjakan untuk Yongsilnya, yang mana kerjakan untuk AI pengenalan warnanya, yang mana bikin fungsi untuk aktivasi di aplikasinya. Untuk di proses Scrum, adik-adik dia katakan bahwa produk ini bisa selesai kapanpun dibutuhin. Sama ya, kalau kalian perhatikan Yongsil atau Nunggil tadinya, tanpa adanya aplikasi untuk mengenali objek yang lebih kecil, aplikasi sudah bisa kepake. Gitu. Jadi mulai dari pengenalan objek, Samsung bikin aplikasi implementasi untuk pengenalan objek itu sudah bisa digunakan dulu. Dia akan kasih lihat gitu, bilang objek di depan itu namanya A. Gitu. Tapi dia nggak ada voice contohnya. Tapi untuk orang yang apa namanya orang yang buta warna misalkan, dia kan nggak mungkin buta membaca ya.
Kalau orang buta warna, tidak mungkin buta membaca. Dia hanya tidak bisa membedakan warna. Kalau kita mau mengenali sebuah objek pakai AI, kode warna, di depan itu aplikasi sudah bisa terpakai. Kita bilang, di depan ini berwarna merah. Tulisan saya merah. Jadi, orang sudah tahu, oh ini warna merah, ini warna biru. Ya, jadi belum harus 100% aplikasinya selesai, itu sudah bisa digunakan. Nah, di sisi Scrum lagi yang lain kelemahannya apa? Kelemahan di sisi Scrum ini developer harus siap gitu dengan perubahan karena apa namanya, sesuai dengan kebutuhan market, kebutuhan orang, mesti harus disesuaikan dengan iklim ataupun perubahan. Jadi kelemahannya di sana. Developer ini harus punya skill. Developer ini harus berani apa namanya, berani untuk mengambil suatu keputusan untuk mengubah gitu ya, mengubah fiturnya gitu ya, untuk disesuaikan dengan kebutuhannya market, kebutuhannya orang. Gitu. Jadi bukan lagi harapannya untuk menyenangkan dia untuk membuat aplikasi, tapi targetnya adalah menyenangkan orang lain. Sampai di sini kalau ada pertanyaan monggo ya silakan di kolom chat ataukah kalian bisa nonaktifkan voice kalian. Ini penting terkait juga nanti di akhir sesi saya minta kalian akan memecah beberapa apa namanya, memecah beberapa fitur yang saya minta atau saya targetkan. Materi pun juga udah ada di Classroom ya, jadi kalian bisa download dan baca-baca terlebih dahulu. Nah, untuk Scrum proses modelnya, adik-adik, ada beberapa tim yang akan turun. Pertama, untuk PO, ada istilahnya Product Owner. Ini kita akan nyatat apa aja kebutuhan dari eksekutif, tim, stakeholder yang terkait dengan pengembangan sistem, customer dan users yang akan menggunakan sistem. Jadi, kita akan catat semua requirement mereka apa, kebutuhan mereka apa. Setelah itu, kita akan nulis story-nya, nulis ceritanya mereka ke dalam PBI ya, Product Backlog Item. Jadi kita akan taruh dia ke dalam satu list, kemudian kita akan urutkan yang mana untuk skala priority untuk dikerjakan. Gitu ya. Yang mana skala priority untuk dikerjakan. Setelah itu kita dapat list fitur, kita akan cari tahu timnya, bareng sama tim, kita akan atur yang mana saja untuk di tim untuk dikerjakan, dari select startingnya, baik itu di commit, ataukah dia delivery untuk sprintnya, kita akan atur berapa hari waktu pengerjaannya, kita atur planning pekerjaannya, kita akan atur di meetingnya, gitu, semuanya akan di set, supaya tim tahu selama beberapa pengembangan kita atur yang mana bisa dikerjakan, yang mana untuk diatur di tim yang lebih lanjut. Jadi akan punya sprint planning sampai dengan meeting. Kita atur juga berapa kali meetingnya dalam 1 bulan, proses pengembangannya ini berapa lama, itu diatur semua oleh tim. Kemudian dari sana kita akan kerjakan. Ya, jadi sudah ada backlognya, sudah ada timeline untuk pekerjaannya, kita akan kerjakan satu persatu untuk sprint backlognya. Jadi entah kalian atur. Nah, yang penting di sini adalah ada satu orang yang ditunjuk menjadi Scrum Master. Sekali lagi, ketika ada satu development program, agar satu orang ini bisa membantu kita menyatukan seluruh fitur yang udah dilepas-lepas gitu ya, udah di breakdown lebih kecil ceritanya. Scrum Master akan memandu timnya. Scrum Master juga akan membantu untuk mengatur gitu flow dari alur manajemen sistem formasinya. Kalau ditanya siapa yang bisa jadi Scrum Master, apakah direkturnya ataukah CEO-nya kalau dalam startup, ataukah siapa gitu? Pertanyaan yang paling besar adalah yang bisa menjadi Scrum Master tidak selamanya seorang CEO, gitu ya. Nggak selamanya seorang direktur. Yang menjadi Scrum Master bisa jadi dari orang lain, dari satu tim, ataukah CTO-nya ya, Chief Technical Officer-nya, ataukah manajemennya, marketingnya, terserah. Intinya adalah Scrum Master mesti bisa memfasilitasi yang lain. Itu ya, Scrum Master bisa memfasilitasi yang lain. Jadi nggak harus CEO, nggak harus direktur dan lain-lain. Bisa orang lain yang dipercayakan oleh tim yang bisa membantu mereka untuk nge-flow di sisi sistemnya. Nah, dalam setiap 24 jam ada beberapa sesi tadi ya, daily Scrum. Nah, si Scrum Master ini akan memastikan bahwa seluruh tim, gitu ya, seluruh tim
berpartisipasi dalam Scrum meeting. Nah, jadi Scrum Master akan tahu bilang apa sih kendalanya dalam suatu tim itu di orang lain. Gitu. Apa sih problemnya mereka ketika mereka ngerjain aplikasinya. Gitu. Dari dalam 2 minggu sprint, dalam satu hari itu ada sejam atau berapa menit yang mereka sepakati untuk daily Scrum meeting. Kemudian ada sprint untuk reviewnya, akan sprint review untuk ngecek apakah perkembangan sistem ini udah selesai, ataukah berapa persentase pekerjaan ini udah selesai. Ini disebut dengan sprint review. Kita akan ngecek kembali beberapa PBI yang udah dikerjakan sampai dengan pekerjaannya ini selesai. Kemudian kita punya juga sprint retrospektifnya. Kalau seumpamanya ada di sisi produk atau tim PBI yang tidak selesai, dia bisa bantu untuk ngecek kembali di dalam sprint retrospektifnya. Gitu. Nah, ada beberapa peran ya yang di dalam satu model ketika kita jalan sebagai Scrum di dalam satu organisasi ya. Yang pertama merumuskan list fitur ataupun nyatat fitur yang dibutuhkan itu adalah product owner. Gitu. Setelah itu akan ada development team yang akan ngatur yang mana bisa untuk dikerjakan, yang mana bisa untuk skala prioritas untuk dikerjakan ketika fiturnya ini sudah dituliskan. Jadi fitur-fitur ini udah dituliskan, mereka akan atur, oh ini yang prioritas untuk dikerjakan, yang ini mungkin taruh di bagian bawah dan lain. Ini untuk development team. Yang ngatur keseluruhan ini prosesnya berjalan, ini yang kita sebut dengan Scrum Master. Kalau kalian nonton filmnya Star Wars ya, ada Master Jedi dan lain-lain. Scrum Master itu kayak Master Jedi, dia yang akan memfasilitasi si product owner dengan development team agar development team dan product owner ini ngebuat produk yang betul-betul sesuai lah. Nah, untuk product owner apa sih perannya? Pertama, product owner itu dia punya peran menentukan fitur produk, dia tahu tanggal rilis dan isinya apa aja, dia mesti bertanggung jawab dalam ROI. ROI ini kalau kepanjangannya adalah return of investment, jadi kembali modal lah ceritanya ya, investasinya balik modal dan lain-lain. Dia mesti tahu fitur yang mana untuk dikerja lebih awal karena sesuai dengan market pasarnya. Dia mesti tahu atur ulang fitur dan prioritas dari sprintnya. Dia mesti tahu yang mana bisa dia tolak, yang mana yang bisa dia terima dari hasil pekerjaan. Jadi ingat, product owner punya peran seperti ini ya. Ada istilah lagi namanya PO, Product Owner. Scrum Master, perannya apa aja? Pertama, dia representasikan manajemen untuk proyeknya. Oh ya, dia tanggung jawab sama nilai prakteknya dan Scrum. Jadi dia mesti tanggung jawab bahwa sprintnya itu berjalan dengan baik. Kemudian dia tanggung jawab dalam menghilangkan hambatan. Jadi kalau misalkan ada yang miss antar developer atau ada yang miss antara PO dan developer, dia yang menengahi. Gitu. Kemudian Scrum Master, dia pastiin bahwa tim ini berfungsi secara penuh dan produktif. Kemudian dia atur semua perannya ini dan fungsinya itu bisa jalan dengan baik. Scrum Master juga dia punya wewenang bagaimana ngelindungin tim dari interferensi luar. Jadi misalkan ada proyek lagi yang masuk satu sehingga mengganggu konsentrasinya tim, si Scrum Master ini bertanggung jawab untuk nge-hold dulu beberapa proyek yang masuk. Nah, DT atau development team, DT ataupun development team. Nah, ini udah dikasih standar sih bahwa anggota tim ini tidak boleh lebih gitu, dari 9 orang, multifungsi gitu ya. Dia orang yang bisa programmer, di dalamnya ada orang yang bisa tester, di dalamnya ada orang yang bisa desainer. Ini semua masuk dalam kategori development team. Gitu ya. Nah, semua tim ini mesti komit gitu ya. Komit, dia harus full time ketika mereka ngerjain sebuah produk gitu ya. Ataupun manajemen satu sistem informasinya harus komit full time, kecuali ya administrator basis data. Jadi ceritanya yang ngebuat database apa dan lain itu nggak harus full time di dalam tim. Tapi kalau dia mau full time itu lebih baik karena dia sudah bisa memikirkan format database-nya, format penyimpanan datanya itu seperti apa. Kemudian DT ini dia mesti atur dirinya sendiri dan timnya sendiri. Kenapa? Karena ini kan mesti dibagi pecah-pecah. Ketika kita pecah-pecah satu tim, nanti yang tanggung jawab itu adalah tim kecil itu ada nunjuk satu orang lagi yang akan komunikasi dengan Scrum Master. Gitu. Kemudian
Idealnya kalau kita main di Scrum, tidak ada titel gitu ataupun jabatan. Jadi kalau tadinya dia seorang CEO atau direktur perusahaan, ketika join dalam Sprint Master, dalam sprint di Scrum diatur sama Scrum Master, jabatannya itu dia nggak dipikir dulu di dalam itu sprint. Intinya adalah kita mau samakan sama ratakan dulu, kita punya persepsi. Jadi buang ego tentang jabatan dalam satu organisasi. Kemudian keanggotaan gitu ya. Ini kurang lebih dia hanya boleh berganti ketika mau berganti ya. Dia hanya bisa berganti di antara sprint. Contoh, misalkan saya lagi nge-sprint untuk fitur pengiriman. Ketika mau berganti tim, berganti orang, fitur pengiriman yang ada di di chat itu mesti kelar dulu. Barulah ganti tim, misalnya ganti anggota tim untuk masuk ke fitur emoticon misalkan. Oke, jadi di dalam aplikasi chattingnya kita akan pilah-pilah gitu ya. Kita akan pilah-pilah yang mana mesti diselesaikan lebih dahulu agar kalau mau berubah timnya, berubah anggota timnya itu diperbolehkan. Paling tidak mesti selesai dulu di satu feature. Nah, untuk PBI apa saja? Pertama, PBI itu bisa berupa fitur, ya, fitur. Dua, dia bisa berupa non-functional requirement. Ini saya sudah ajarkan beberapa minggu lalu. Ada fungsional dan non-fungsional ya. Silahkan dibaca lagi kalau nggak mengerti. Jadi PBI bisa berupa fitur, bisa berupa functional requirement, bisa berupa non-functional requirement. Dan PBI ini bisa berupa apapun gitu ya. Model pekerjaan dari developer, bisnisnya, proses bisnisnya, sampai dengan apa namanya, role model dari bahasa bisnisnya itu sendiri. Nah, ingat, PBI ini permintaan pihak bisnis yang belum diselesaikan oleh tim developer. Jadi kita nulisin tuh fitur-fiturnya apa, kebutuhannya apa, yang belum selesai. Jadi diingat ya, belum diselesaikan oleh DP, development team. Nah, kita di PBI itu bisa berisi satu judul, kemudian ada deskripsi dari fiturnya. Nah, kalau untuk di deskripsi kita gambarkan dulu ekspektasi dan keluaran akhir dari bisnis dari tim DT ataupun developer. Kemudian model pemesanannya itu berapa lama dikerjakan, kita urut gitu ya. Urut yang mana PBI yang ditaruh dalam produk backlog untuk dikerjakan selesai. Kemudian kita atur berapa lama estimasi pekerjaannya gitu ya. Jadi kita komunikasikan ke pihak bisnis sama si DP, ini development team, berapa lama sih dikerjakan untuk emoticon diselesaikan gitu ya. Ini mesti diatur, nanti kalian akan kasih tanda gitu. Kemudian yang kelima, kalian tentukan business value. Ketika aplikasinya udah kelar, kalian harus komunikasikan dengan tim pengembang, apa sih manfaatnya fiturnya, apa sih value-nya itu fitur gitu ya. Nah, untuk di PBI sendiri, Scrum Guide itu dia tidak menjelaskan gitu secara detail mengenai PBI. Bisa kalian berupa teks gitu ya, acceptance kriterianya ketika fiturnya itu diterima dalam bentuk apa, intinya ditulisin tuh apa aja user story-nya, apa aja kebutuhan dari usernya, apa aja yang mereka butuhin. Bisa berupa sketsa ya, kalian gambar-gambar kayak mockup apa dan itu disebut dengan PBI. Bisa berupa wireframe atau set map gitu ya. Jadi dia berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Bisa berupa low fidelity prototype ataupun high fidelity prototype. Low fidelity prototype kalian bisa bikin dalam bentuk video menjelaskan aplikasinya. High fidelity prototype kalian sudah bisa bikin tampilan aplikasinya seolah-olah ketika dia berjalan. Ini deskripsi dari VBI. Apa itu user story? Kan tadi kita sebut bilang kita nulisin di VBI itu berupa user story. Apa itu user story? Kalau bahasa Bugisnya bilang gini, ask who I want, what, so that, why. Jadi apa, siapa yang menginginkan, bentuknya apa, dan kenapa, itu semua masuk dalam bentuk user story. Jadi siapa yang butuh, yang kebutuhannya apa, dan kenapa kebutuhan itu mau dikerjakan. Itu masuk dalam user story. Nah, PBI itu punya antrian ya. Jadi kalau kalian udah nulisin tuh fitur, ya, udah nulisin fiturnya apa aja yang mau dikerjakan dalam satu aplikasi, kalian akan atur antrian dari permintaan pihak bisnisnya. Kalian akan nulis tuh.
PBI A, B, C, D, E, F, semua ditulisin. Produk backlog ketika diatur di sisi fitur, si DT ataupun tim developer, ini mereka ngerjain dari atas ke bawah. Sekali lagi, cara melihat di produk backlognya, ketika developer ngerjain, mereka akan baca dari atas ke bawah. Jadi ada PBI A, B, C, D, E, F. Yang mana dikerjakan lebih dulu? Dikerjakan lebih dulu adalah si A. Si A-nya. Baru B, baru C, baru D, dan E, dan seterusnya. Nah, untuk batasannya, saya bilang nggak ada batasan di sini. Dia bisa jadi akan bertambah terus. Dan bisa jadi berubah. Gitu ya, berubah di tengah pengembangan. Ya. Namun kalau dalam satu sprint dia nggak boleh dulu ditambah-tambahin, mesti dikelarin dulu dalam satu sprint. Ingat, kenapa dia dinamis? Karena satu, rilisnya itu dilakukan sesering mungkin di tengah pengembangan. Dua, karena ada masukan pengguna, adakah informasi dari si user, makanya PBI-nya itu bisa jadi bertambah. Namun belum langsung dieksekusi ya, belum langsung dieksekusi, harus nunggu dulu sprint yang udah direncanakan sebelumnya selesai. Ya. Jadi kita akan tahu, misalkan saya ngerjain fitur A, fitur B, fitur C, saya rilis nih. Gitu ya. Saya rilis nih misalkan aplikasi chatting versi 0.1. Saya kerja misalkan D, E, F, G. Barulah saya rilis yang kedua dengan versi 0.2. Jadi tahu ya, kalau kalian main game sama. Jadi kayak Genshin Impact, LOL, Dota, dan lain-lain. Ketika mereka merilis satu model aplikasi, mereka akan taruh dulu satu fitur. Fitur A, fitur B, fitur C. Baru ngerilis tuh. Rilis pertama, rilis kedua, dan lain-lain. Itu pasti ada beberapa penambahan fitur ataukah perbaikan bug. Perbaikan bug aplikasinya atau kekutu ya. Perbaikan kekutu ataukah bugnya. Nah, yang sifatnya dinamis untuk di produk backlog itu karena di tengah pengerjaan PBI dan B bisa jadi kalian naikkan urutannya. Nah, ini di tengah proses pekerjaan ternyata setelah dikerjakan A, B, C, gitu ya. Oh, perlu Ki lebih duluan kerja Ki F. Nah, ya bisa saja kalian akan taruh F ini di antaranya B dengan C karena kita melihat ini dulu yang mesti selesai gitu. Kemarin agak miss ketika diurutkan kita punya pekerjaan. Kemudian bisa jadi kalian akan masukkan PBI yang baru. Gitu. Kenapa? Karena PBI contohnya yang Z baru terpikir gitu, pada saat tim jalan. Barulah ketika diurutkan jadinya akan seperti ini. Bisa dilihat ya bedanya. A, B, C, D, E, F. Saya ngatur F. Gitu. Saya atur prioritasnya. Kemudian saya masukkan PBI yang baru namanya PBI Z. Jadi sekarang urutannya jadinya A, B, C, F, Z, dan E. Ini tolong diingat dengan baik karena ini terkait dengan kalian ya. Kalau misalkan kalian nanti sebagai seorang software developer ditanya tentang Scrum baru nggak paham, aduh, cukup memalukan nih di dunia seorang programmer. Nah, lanjut. Ingat, kalian bisa atur dalam pemberian warna juga. Jadi misalkan PBI, kalian bisa atur kalau dia warnanya semakin clear. Misalkan kalian bisa atur juga mulai dari warna hijau, kuning, merah contohnya. Hijau, kuning, sama merah. Kalian bisa atur dengan kode seperti ini juga. Ataukah kalian atur dalam model warna boleh. Jadi semakin jelas warnanya, makin siap developer untuk kerjakan. Jadi untuk kalau dia lihat bahwa oh ini yang hijau, ini yang paling bisa untuk dikerjakan. Merah ini masih belum boleh dikerjakan karena masih ada beberapa fitur yang mesti dipecah gitu. Misalkan ya. Nah, ini sampling aja. Kemudian bisa juga dari tebal PBI-nya gitu ya. Makin tebal untuk PBI-nya, nah ini yang harus mesti dikerjakan dulu terlebih dahulu. Jadi kalian bisa pakai pendekatan dinamis untuk PBI baik dari warna ataukah ukuran dari tasnya. Contohnya kayak gini ya. Jadi kelihatan ya. A, B, C, D, E, F, D, E. Gitu. Jadi kalian bisa tahu yang mana mesti dikerjakan dulu. Misalkan saya harus lebih kerjakan dulu yang ini. Gitu ya. Nah, makin ke atas umumnya jelas deskripsi dari PBI. Jadi semakin ke sini sebenarnya deskripsinya itu lebih jelas.
Kemudian makin ke atas juga ruang lingkupnya itu kecil jadi sebuah PBI. Untuk di satu sprint backlog, kalian bisa pecah-pecah PBI ini menjadi sebuah task. Jadi misalkan ya, satu PBI ini saya angkat, saya pindahin ke sprint pada saat prosesnya kita lagi bikin aplikasinya. PBI yang A atau fitur A yang A ini kita akan pecah-pecah tuh. Tasnya apa, tasnya apa, tasnya apa, tasnya apa, dengan tasnya itu apa. Dia akan kelihatan 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk sprint backlog. Jadi PBIB ini bisa jadi dia punya juga tas yang berbeda. Dia cuma hanya punya 3 misalkan. Ya, tapi kita udah tahu model sprintnya. Misalkan ya, di sini kirim pesan, fiturnya itu kirim pesan. Apa yang mesti dikerjakan tasnya? 1, set database. Oke. 2, siapkan device untuk diuji. 3, misalkan kita harus cek kompatibel dari sistem dengan aplikasi. Nah, ini beberapa task. Gitu. Jadi mecahin seperti itu. Kemudian PBIB bisa jadi dia terdiri lebih dari tasnya si A. Ini tergantung ya. Jadi intinya sprint backlog itu kita dapat dari PBI yang kita dapat dari tim developer. Jadi dia nulisin fitur, kemudian dipecahin, taruh ke dalam sebuah sprint backlog. Intinya adalah kita punya satu sprint ke depan untuk visualisasi pekerjaannya. Ya, jadi ini PBI-nya, ini sprint-nya yang mesti dikerjakan. Sprint goal ini lebih ke arah ketika kita sudah menyelesaikan PBI-nya. Jadi kalau kita sudah selesaikan, kita pindahin tuh list fiturnya atau PBI-nya ke dalam sprint goal. Jadi kita tahu bahwa di sana udah selesai dan kita bisa bentuk dalam satu model kalimat ya yang benang merah untuk menghubungkan antara satu fitur dengan fitur yang lain atau tujuan besarnya aplikasinya dari PBI yang A ataukah PBI yang B. Ingat, ini sprint goal itu harus tetap sepanjang sprint, sedangkan kalau di backlog ini masih boleh berubah. Ya. Goals itu kan sudah sesuai, makanya nggak boleh berubah, sedangkan untuk di sprint backlog ini boleh. Contoh beberapa sprint goal dengan sprint backlog. Bisa diperhatikan layar kalian masing-masing. Ada user yang ngomong begini, we are forecasting that we have be able to deliver PayPal, Visa, and Amex for this sprint, aren't we? Kami mau ngantar kami butuh model forecast gitu ya, menggunakan skema pembayaran dari PayPal, Visa, Amex untuk sprint. Bukannya begitu? Nah, kita akan pecah dari kalimat ini menjadi backlog. Pertama, apa saja? Ada kalimatnya deliver PayPal. Oke, fiturnya enable PayPal payment. Ada dia sebut lagi Visa, enable Visa payment. Ada lagi yang dia sebut Amex, enable Amex payment. Kemudian ada yang disebut dengan proses pengantaran, ya, forecasting dan lain-lain, deliver. Nah, kita akan kasih perlihatkan show shipping option. Kemudian karena dia butuh forecasting, perkiraan biaya ataupun budget, kita akan kasih lihat calculated shipping rate-nya berapa. Karena Visa, Amex, PayPal dan lain ini bisa masuk dalam Mastercard, kita akan kasih lihat enable Mastercard. Bisa jadi juga ada proses pengantaran yang nggak pakai pembayaran, kita akan bikin COD, cash on delivery payment. Untuk buat orang happy ya, bisa jadi kita bikinkan coupon codes. Nah ini ya, dari satu kalimat ini, adik-adik bisa diperhatikan layarnya, kalian memecah PBI. Gitu ya. Jadi, belajarlah nganalisis ngomongannya orang. Misalkan kalau kalian dapat keluarga, dia bisa kau bikinkan ke aplikasi untuk gudang, di mana saya bisa monitoring barang stok masuk dan barang stok keluar. Di sana kalian sudah bisa mecah tuh apa-apa yang jadi produk backlog. Satu, ada penginputan barang masuk. 2, ada output, ada penginputan untuk barang keluar. 3, ada report untuk barang yang diinput masuk dan ada report untuk barang yang diinput keluar. 5, enable siapa usernya akan menginput. Siapa yang akan usernya akan menginput. Nah, dari satu kalimat itu tadi, yang dari permintaan keluargamu misalkan, untuk dibikinkan aplikasi untuk monitoring stok di tokonya, kalian sudah bisa memecah fiturnya apa aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ingat sprint goal tidak boleh berubah sepanjang commit. Commit dalam artian sepanjang sprint. Sprint backlog masih boleh berubah sepanjang sprint atau kita istilahkan dengan forecast. Oke. Jadi backlog nulis
Goalsnya nggak boleh. Karena kan tujuannya sudah dikelirkan dari awal bahwa tujuan dari aplikasinya itu ngebuat forecasting, itu perkiraan dari proses delivery produk kalau dia PayPal bisa dengan MX. Ingat, kalian bisa atur gitu dengan tim. Kenapa PBI Mastercard dan C2 ini tidak ditaruh di dekat Amex? Jadi contoh kayak gini ya, shipping card ataupun ini Mastercard yang ini. Kenapa ini nggak ditaruh berdekatan dengan Amex? Padahal ini kan sama gitu ya. Enable Paymex dengan enable Mastercard. Semuanya itu bahasnya payment gitu. Payment. Kenapa kita nggak masukkan dia di atasnya setelahnya Amex? Gitu. Ini ada beberapa pendekatan. Entah mungkin karena ini udah dikerjakan sudah bisa selesai untuk dicoba dulu, dan apakah lebih penting untuk pemilihan proses pengiriman dan kalkulasi pengiriman lebih penting daripada Mastercard payment. Nah, itu tergantung dari tim kalian. Model yang bisa kalian pakai untuk Scrum, kalian bisa gunakan Kanban board. Nah, jadi Kanban board ini visualisasi alur pekerjaan gitu ya. Dari kita bacanya dari to-do list, kita pecah pekerjaan apa aja, doing apa yang udah kita kerjain, dan artinya pekerjaan yang udah selesai yang kita kerjakan. Jadi visualisasi ini membantu untuk di tim tahu nih, ini produk udah berapa persen sih, ini pekerjaan udah selesai berapa persen. Kalau kalian ingat, 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya sudah minta ke kalian untuk bikin account di Trello. Oke, semoga dikerjain ya. Karena di akhir sesi ini kalian akan pakai Trello. Nah, kemudian kalian definisikan nih apa aja yang sudah selesai. Gitu. Jadi, apakah dengan spesifikasi tensi ini udah mencakup semua PBI? Contoh, user manual dari fiturnya, tampilannya yang responsif, fungsinya sudah terdokumentasi semua, dan kalian punya IRD yang sudah update. Kalian definition of done intinya adalah apa-apa prasyarat yang sudah terpenuhi dalam sebuah PBI ya, yang kalian kerjakan dalam sprint backlog. Increment, proses increment itu bisa dikatakan bahwa kalian nulisin PBI dalam satu definition of done, tapi bisa jadi software atau apapun itu kita bisa atur kembali, kita bisa update kembali tergantung dari proses nilai bisnisnya. Sekali lagi, kalian bisa update ataupun atur model pengembangannya tergantung dari proses nilai bisnisnya. Untuk di time, sprint ini time ya, jadi kalau kalian bikin acara untuk developingnya, dari satu Kanban ke Kanban yang lain, Kanban board yang lain, kalian akan nulisin satu sprint. Dalam satu siklus sprint, kalian harus punya development goals-nya apa, tujuan aplikasinya apa, kalian rencanakan sprint planning-nya, gitu ya, buat key sprint goal-nya, atur sprint backlog-nya, kemudian yang ngatur bagaimana cara ngaturnya. Kalian adakanlah pertemuan atau meeting ya, daily scrum, biar lebih enak nulisin sprint goal-nya. Kalian inspeksi adaptasi perubahan dari timnya kalian. Kemudian 10% dari modelnya itu kalian atur di PBI refinement, supaya apa? Product owner dan development team itu wajib gitu berembuk ataukah ngumpul bareng, detailkan key apa yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi entah mau menambahkan, entah kalian mau mengurangi, susunlah PBI-nya dengan baik. Setelah itu kalian review sprintnya, cek gitu increment apakah ada perubahan dari PO ataukah arahan bisnisnya ke development team. Kemudian kalau ada di sprint retro, kita lebih ngarahin ke tinjau gitu, apa aja perbaikan dari sisi aplikasinya. Nah, apa ekspektasinya kita pada saat kita gunakan Scrum dalam manajemen sistem informasi? Gitu. Kalau ada user yang berubah fiturnya, tidak lagi masalah. Satu, dua, sisi teknis dan bisnis ini terbiasa dalam perubahan. Kemudian jadwal rilisnya kita bisa rilis aplikasi ini bisa lebih cepat. Gitu ya. Kenapa? Karena skopnya walaupun kecil nggak ada masalah, gitu ya. Bisa langsung digunakan sama user, mereka langsung bisa punya feedback ke kita. Ya, PO dan kedua entitasnya ini berbeda ya sekali lagi. PO ini product owner dan user ini adalah entitas yang berbeda. PO ini dia buat software untuk layanin user yang baik. Jadi ingat sekali lagi, PO ini tahu fitur, dia bisa pilih yang mana fitur dikerjakan dan enggak. Tapi delivery-nya ke siapa? Delivery-nya ke users yang akan gunain. Kemudian ada sesi skill improvement DP, development team. Kalau seumpamanya development team ini terhambat, minimal kasihan tidak ditinggal gitu programmer. Programmernya kita bantu kalau dia ada kendala di sisi codingannya. Dalam artian bantu itu bukan kalian benerin kodenya ya,
kalian ngebantunya entah dalam bentuk referensi, bahan bacaan supaya mereka bisa baca. Kemudian bisa jadi kalian pertemukan dengan orang yang sudah mahir di programming. DT ini dia tanggung jawab ya sama semangat kerja karena dia punya rasa kepemilikan juga yang meningkat. Nah, ini kurang lebih seperti ini, adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjut di penjelasan hadiah kalian. Anyone? Halo? Halo, halo, halo. Halo, halo. Ada pertanyaan mengenai Scrum? Nggak ada? Oke. Kalau sudah nggak ada, perhatikan layar kalian. Di sini saya minta kalian cari sebuah produk ataukah definisikan visi produk yang kalian mau bikin. Kalian nulisin fiturnya dan fungsi aplikasinya apa aja, gitu ya. Ketika kalian mau ngerilis satu aplikasi. Kalau kalian nggak punya ide pribadi, yang sebenarnya kan kemarin sudah ada tuh yang saya minta kalian coba cari satu model aplikasi, kemudian kalian pecah-pecah tuh fiturnya apa aja. Kalian bisa ambil dari case yang berbeda lagi. Gitu ya. Contohnya mungkin kayak aplikasi chatting untuk anak sekolah. Kemudian kalian susun produk backlognya dalam satu tools di Trello. Kalian taruh ya dalam satu Trello. Kemudian kalian screenshot hasilnya. Ya, kerjakan dalam Word, masukkan dalam Word. Kalian upload ke dalam Google Drive. Link Google Drive-nya kalian submit ke dalam Classroom. Sekali lagi, kalian kerjakan dalam Trello. Pecah semua produknya. Misalkan ya, saya bikin aplikasi chatting. Dalamnya ada apa? Ada emoticon, ada kirim pesan, ada fitur attachment pesan, ada fitur melihat kalau pesannya dibaca, centang 2, ada fitur notifikasinya kalau nggak terbuka aplikasinya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, kalau kalian kerjakan, saya minta kalian add saya, add akhir mawal di masing-masing board yang kalian bikin di Trello. Ya, masing-masing board yang kalian bikin Trello. Ini contohnya, adik-adik, bisa dilihat. To do, doing, ready to test, testing, done. Ini adalah contoh Kanban boardnya. Jadi saya akan bikin, misalkan saya bikin aplikasi arsip digital, gitu ya. Misalkan saya akan bikin to-do list-nya apa aja. Di dalamnya kalau arsip itu ada penomorannya, ada bikin arsipnya, ada fitur untuk nyimpan datanya, data untuk enter submit-nya. Kemudian kalau sudah selesai akan dipindahin ke sini ready to test-nya. Kalian bikinlah seolah-olah tim kalian itu jalan kayak gini. Nah, di sini saya mau menilai kalian bisa nggak ngebuat satu Kanban board seperti ini. Itu sangat mudah ya. Itu sangat mudah. Saya coba perlihatkan samplingnya. Jadi kalian login di Trello-nya kalian, ya. Nanti ketika kalian login di Trello, gitu ya. Jika kalian login di Trello, di sini layar saya kelihatan gitu. Kalau tidak ada suara, saya anggap saja belum kalian lihat ya. Nah, silakan. Kemudian kalian bikin apa namanya boardnya, create board seperti ini. Ya, kemudian start with template. Nah, sorry, saya lagi dulu plus tadi, kemudian create board. Nah, di sini ditulisin apa namanya, apa nama kalian punya produk gitu. Ditulis saja di sini. Misalkan aplikasi chatting, saya ambil lagi chatting ya. Create board, warnanya misalnya seperti ini. Create. Jadi seperti ini. Hal yang pertama mesti saya kerjakan adalah bikin dulu boardnya, apa namanya, kanbannya. Jadi saya nulisin dulu to do, ya, to do. Kemudian di to do apa, nanti kalian tambahkan card-nya ya. Misalkan di sini doing, kemudian di sini done, at least. Udah selesai. Di to do di aplikasi chatting, PBI-nya kalian pecah-pecah. Contoh, fitur emoticon. Apalagi fitur send pesan. Teks. Lagi fitur send video, fitur send dokumen. Lagi kemudian database, chat,
dan seterusnya ya, adik-adik. Kalian bisa atur lah. Ya. Kemudian kalian bisa set ya, due date-nya kapan, ini mesti selesainya kapan, gitu. Bisa di set, diatur, save. Ini akan kelihatan di bagian bawah. Ini mesti selesai di 29 November. Ini berapa, ini berapa. Saya perlu kalian detailkan lebih bagus, lebih kalian atur lebih baik. Sekali lagi, di sini juga bisa kalian atur warnanya. Ya, ada fitur warna ini. Ini saya atur misalkan dia warnanya kuning dan lain-lain. Jadi si developer itu tahu tuh yang mana yang mesti dikerjain duluan. Oh ini yang enak, ini belakangan. Nah kalau tim kalian udah ada, kalian sama tim ini kalian bisa angkat-angkat ini barang. Dia akan bisa pindahin ke doing. Jadi tim ini akan tahu gitu ya. Di sini akan kelihatan tuh. Move it, fitur send pesan from to do to doing. Si Ahyar ini lagi pindahin, dia lagi ngerjain fitur untuk kirim pesan teks. Ketika saya pindahin lagi ke dan, akan muncul di sini. Si Ahyar mindahin fitur send pesan tadi dari doing ke dan. Artinya fitur ini udah selesai. Jadi kalian bisa lihat progres perkembangannya kalian. Nah, apakah mesti aja 3 di sini? Tidak. Kalian bisa bikin 4, 5, dan seterusnya tergantung dari kebutuhan tim kalian untuk keyboardnya. Ya. Tolong saya di-add, ya. Tolong saya di-add ke dalam ini, ya. Ke dalam kalian punya Trello. Untuk saya mau lihat masing-masing. Kalian bisa add dengan tadi ya, cari nama saya gitu ya. Ini Ahyar Muawal. Nyarinya ini supaya saya bisa lihat kalian punya Trello semua. Kurang lebih seperti itu, adik-adik. Ada pertanyaan mengenai konten yang akan dibikin? Apakah ada? Halo Pak, saya Kak.